Pertanyaan yang ada di otak gue sekarang ke lo, pernah nggak staycation sendiri, terus healing sendiri, terakhir kapan? Untuk mengatasi kelelahan kerja atau burnout. Kalau misalnya dia healingnya tidur gimana? Itu healing juga nggak sih? Kan dia melakukan apa yang dia suka, apa yang dia pengen gitu nggak sih? Baru muncul itu di era pandemi, setahu gue. Iya kan? benar. Di era pandemi tahun 2020 itu baru muncul kata healing. Yang pada dasarnya sebenarnya biasanya kita bilangnya liburan yuk gitu kan. Nggak ada tuh kata-kata healing gitu, staycation, nginep yuk gitu kan. Jadi kalau karena mungkin waktu itu Hai Peers, welcome back di program Peer Talk bersama aku Abigail sebagai host dan aku Ayu sebagai co-host. Nah, kita kali ini mau bahas apa sih Kak sebenarnya? Kita mau bahas healing sama staycation. Pasti seru sih. Dan ini sih relate sih biasanya. Relate ya biasanya. Pertanyaan yang ada di otak gue sekarang ke lo, pernah nggak staycation sendiri, terus healing sendiri, terakhir kapan? Kayaknya kalau itu udah lama banget deh. Wah. 2019 kan ya. Lama banget. Iya, biasa sama keluarga, sama temen. Nggak yang benar-benar sendiri gitu. Iya. Kalau sendiri gimana Kak? Pernah ke Bali sendirian. 2 mingguan deh kayaknya. Seru banget. Terus habis itu terakhir nikahan teman, terus extend sama bestie gue sendiri. Biasa extend cuma seminggu deh kalau gak salah. Seru banget. Tapi habis itu pulang-pulang healing jadi hilang otaknya. Karena mikirin aduh duit lagi, ngumpulin duit lagi kemana nih gitu. Nah kita mau bahas tentang healing. Ya, healing. Apa sih healing itu sebenarnya? Maksudnya apakah itu cuma sekedar kata oh ya udah healing alias relaksasi time atau apa? Dari penelitian kita ya gitu. Ini biar aku baca biar nggak salah ya guys ya. Katanya itu istilah kekinian digunakan netizen untuk mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan. Healing bisa berarti bermacam-macam. Ada yang healing dengan makan enak, ada yang dengan hobi, ada yang healing dengan staycation atau liburan ke tempat wisata dan banyak lagi lainnya. Katanya gitu. Berarti kalau misalkan kita visit ke tempat makan, kuliner itu juga termasuk healing. Hobi aku lebih kayaknya kalau healing makan sih. Makan ya. Karena yang gue tahu kan healing itu jalan-jalan, ya kan? Healing itu mau kemana? Gue mau healing nih ke Surabaya. Kan jalan-jalan terus gitu. Ternyata hobi atau menyalurkan sesuatu yang kita suka, makan itu juga healing ya. Iya. Nah, ada lagi nggak sih riset-riset yang berkaitan dengan healing atau pernah baca buku nggak sih ternyata dari sisi psikolog, kan kamu psikolog nih, dari sisi psikolog tuh healing tuh sebenarnya bagus loh untuk ini gitu. Nah dari buku yang pernah aku baca ya, gitu katanya sih. Nah kata suatu psikolog dari UGM ya namanya Galang Lufianto gitu ya, dia bilang itu adalah salah kaprah tentang konsep healing yang berkembang di masyarakat. Nah, konsep penyembuhan saat ini dimaknai dengan liburan atau staycation. Padahal penyembuhan adalah proses penyembuhan diri secara psikologis. Ini menarik banget ya. Iya, juga baru tahu nih. Iya. Sekarang. Oke. Meskipun begitu, penyembuhan memang dapat dilakukan dengan liburan atau staycation. Misalnya menyembuhkan dari kepenatan atau padatnya pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk beristirahat. Healing dengan liburan atau staycation menjadi cara yang pas untuk mengatasi kelelahan kerja atau burnout. Kalau misalnya dia healingnya tidur gimana? Itu healing juga nggak sih? Kan dia melakukan apa yang dia suka, apa yang dia pengen gitu nggak sih? Tapi kalau kata profesor yang tadi dari UGM Bapak Galang tadi, baru tahu loh kalau ternyata
Ya memang seiring berjalannya perkembangan era, ada kata healing yang padahal dulu kita dengernya jalan-jalan. Kita apa ya, staycation kalau dulu dibilangnya kita mau liburan yuk gitu kan. Padahal itu staycation kalau sekarang. Oke, jadi itu terapi ya sebenarnya, terapi untuk kita keluar dari kepenatan. Jadi kalau burnout di kantor, kita healing. Iya, itu kali ya sebutannya, bisa disebut kayak gitu ya. Bisa disebut gitu ya. Healing boleh asal jangan sampai hilang. Hilang ya nggak sih? Healing boleh asal jangan sampai hilang. Karena ada yang kayak gitu. Udah healing ternyata hilang. Gak tahu kemana. Ada kabar. Ada. Jadi ada kasus-kasusnya. Iya, jadi belakangan ini tuh entah kenapa. Gue lagi ada dengar kasus case-case yang kayak gitu. Healing terus hilang. Hilangnya ini healing sendiri. Kawin lari lebih tepatnya ya. Agak ngeri ya. Itu lebih tepat udah terencana ya, udah terencana ya. Iya, apakah itu disebut healing? Kawin lari. Kasian gak sih keluarganya gitu kan? Ya ampun. Shock ya. Oke, nah terus selanjutnya kalau bisa dibilang nih, pernah juga nih ada penelitian dari riset klinis Veronica Andelsla ya, yang katanya istilah healing kerap dipakai orang-orang di media sosial bisa aja menjadi tindakan self healing alias secara ilmu psikolog, koreksi ya Bi, karena aku bukan psikolog nih ya. Self healing itu kan upaya untuk seseorang individu melakukan hal penyembuhan dalam diri. Berarti kayak misalkan kalau di Bali tuh ada upacara yang penyembuhan, tau kan yang tahu aku pengen banget itu melukat. Iya, aku pengen banget coba. Itu katanya itu juga menyembuhkan diri. Terus ada juga yang secara psikolog tuh gue taunya gini. Kalau misalkan kita mau healing, kita harus kayak butterfly hug gitu. Jadi kita benar-benar menyentuh badan kita, diri sendiri. Kalau nggak ada yang meluk, sentuh aja diri sendiri gitu kan. Tapi dengan sambil kayak terima kasih kamu sudah baik. Jujur aku belajar psikologi tapi nggak ada ya. Kalau aku ngelakuin hal itu kayak nggak guna ya? Enggak. Kayak kenapa gue kayak gitu? Oh iya ternyata gitu. Kayak annoying ya. Enggak. Tapi gue belajar itu karena kalau nggak salah di olahraga juga gitu ada kan, yoga atau apa? Yoga, ya kan? Yoga gitu kan dia healing kan, merelaksasikan otak dan pikirannya, tubuhnya itu untuk menenangkan diri gitu kan. Itu jadi gue kurang lebih kalau soal healingan ini, kata healing juga baru muncul itu di era pandemi, setahu gue. Iya kan? Bener, di era pandemi tahun 2020 itu baru muncul kata healing. Yang pada dasarnya sebenarnya biasanya kita bilangnya liburan yuk gitu kan. Nggak ada tuh kata-kata healing gitu, staycation, nginep yuk gitu kan. Jadi kalau karena mungkin waktu itu pandemi kali ya, jadi apa-apa kan ya harus 1 meter harus nggak boleh nginep dulu, ada jarak, distance-nya gitu. Gimana pendapat Abi tentang healing ini? Sering digunain ya, maksudnya sekarang jadi sering digunain kayak nanti misalnya kalau anak kuliah mungkin kayak nanti kita habis ujian atau nanti habis skripsi ya kita healing bareng kemana sama temen, paling kayak gitu sih. Healing sendiri buat aku penting sih ya biar nggak pusing. Tapi healing kan tadi kayak definisi sebelumnya itu kan nggak harus jalan-jalan ya, malah sebenarnya definisinya bukan jalan-jalan kan ya. Definisinya bukan jalan-jalan ya. Healing buat aku ya bisa kayak misalnya ada hobi-hobi yang mau aku lakuin gitu ya. Misalnya kayak baca buku atau misalnya mau main musik kayak gitu, atau ngelukis atau apa, paling kayak gitu sih kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan ya gitu. Bener. Gitu. Kalau kamu sendiri gimana Kak? Kalau gue sendiri healing itu sebenarnya proses ya kan. Proses untuk kita yaitu penyembuhan memang benar. Tapi menurut gue healing itu benar-benar penting sih. Iya. Kalau udah nikah rencananya itu tuh pasti ini kan untuk, kalau gue pas ngomongin sama pasangan gue sekarang,
Kalau udah nikah, kita tuh paling tidak sebulan 1 kali kita staycation keluar yuk, kita healing sama keluarga yuk gitu. Dulu jauh sebelum itu gue juga berencana kayaknya seru nih kalau punya keluarga, suami yang sefrekuensi. Jadi enak diajak traveling gitu kan. Itu juga kan jadi healing buat kita juga gitu kan. Benar. Jadi self reward juga buat kita gitu kan. Nah, kalau staycation nih. Biasanya paling sering ngapain kalau lagi staycation? Terus tempatnya seperti apa? Biasanya suka apa ya, kalau mungkin kalau yang di deket-deket sini paling Bandung gak sih? Bandung, ya kan, betul. yang hijau-hijau, yang dingin, kayak gitu gak sih? Puncak udah enggak ya? Iya, Puncak kayak udah macet ya? Macet banget, bener-bener ya? macet banget. Dan kayak tempat-tempatnya udah gak sebagus itu. Iya, ya kan. Biasanya tempatnya gimana kalau cari staycation? Yang lux kah atau yang oke lah bisa biasa aja, yang penting nyaman, atau view-nya harus gunung, pantai? Mungkin kalau misalnya pantai, misalnya ke Bali gitu ya, kayak menurut aku gak harus yang gimana-gimana, tapi paling gak deket ke pantai kayak udah happy deh. Iya. Ya gak sih, ya kan. Bengong di pantai juga udah happy ya? Iya, bengong di pantai. Aku pernah lagi sehari ke Bali. Cuma buat bengong? Iya. Cuma buat bengong? Ke pantai dong, terus besok pulang. Astagfirullah. Aku nyebut langsung loh. Sehari doang itu mending ya Bali. Tiba-tiba besok udah di Singapura ya kan. Lihat story-nya Abi, wih Singapura ngapain, dia cuma bengong di bandara Changi. Oh my god. Aku dari mana ya? Oh, aku dari Bandung. Kan temen aku anak-anak Bandung kan, kuliah di sana. Terus habis itu aku ke Bandung beberapa hari. Habis itu temen aku kayak, mau ke Bali gak? Gitu. Yaudah ayo, so aku ke Bali. Jadi anaknya ayoan ya? Aku ke Bandung beberapa hari, so aku ke Bali sehari, besok pulang. Astaga. Terus tadi aku mau nyamperin temen aku ke Jogja, so kayak boncos deh. Iya bener. Gak dulu. Habis itu udah. Kalau enggak aku lanjut Jogja itu. Iya benar. Agak ini ya, anaknya agak nekat ya. Iya, gitu. apa-apa harus nekat. Kalau gue sih pernah, dulu tuh kita sering banget makan sate PSK di Puncak. Oh iya. Kita telepon, gue sama teman-teman gue, kebetulan teman-teman gue rata-rata laki-laki nih. Iya. Terus ada satu cewek juga yang, tapi nanti dingin masuk angin. Nah udah lanjut, kita cari makan aja. Jadi kita berangkat jam 9. Sate Marangi gitu gak sih kak? Iya kayak sate Marangi gitu. Jam 9 berangkat, nyampe Puncak sekitar jam 11, makan, anget-angetin badan, bandrek ya kan, ngumpul-ngumpul, makan jagung bakar, pulang. Seru banget sih. Terus itu kalau itu di Bali, itu kayaknya udah enak aja sih. Cuma karena Jakarta Bali kan harus pakai pesawat dulu, kalau pakai mobil nyebrang dulu gitu kan. Dan itu seru sih sebenarnya kalau healing. Dan itu merupakan staycation menurut gue. Karena staycation bukan cuma nginep. Staycation kan ya lu stay di satu tempat, lu ngobrolin, ketawa-ketiwi, nikmatin ya kan, enjoy obrolan gitu kan. Nah, kalau dari data staycationnya sendiri yang di aplikasi travel, sekarang kan udah banyak aplikasi travel kan. Banyak banget. Itu tuh ternyata fenomena ini dari Agustus 2022. Jadi ada kota-kota tertentu yang dimana tingkat pariwisatanya itu semakin naik. Contohnya kayak Bandung, kayak tadi kamu bilang, Bali, Jogja, terus Dieng, Malang. Kepo banget sih ke Dieng. Ya, belum pernah ya? Belum pernah. Sama sih. Jadi gue pengen juga sih ke sana. Temen aku syuting di Dieng dan katanya sebagus itu dan dingin. Nah, jadi ada beberapa kota-kota di Indonesia sebenarnya yang kalau teman-teman hypeers sendiri mau cari, jadi nggak usah harus ke luar negeri sebenarnya untuk melakukan staycation. Iya. Kita bisa staycation di Indonesia karena ada kota-kota sebanyak 75% itu pengguna aplikasi traveling tuh lebih memilih dalam negeri daripada luar negeri. Satu mungkin kalau secara harga dalam negeri kita udah tahu ya. Rupiahnya lebih murah mungkin, atau mungkin kalau di luar negeri juga kursnya murah cuma hanya di beberapa negara. Tapi kalau menurut gue dengan adanya staycation, terus promo-promo staycation dari aplikasi travel, itu udah ngebantu juga sih buat kita menemukan solusi yang baik, ya gak sih? Kira-kira dari tadi yang udah lo jelasin gitu ya kak, kira-kira ada gak list mau kemana sih kalau di Indo?
Ada. Mana aja? Ada lagi. Gue punya bucket list. Oke. Lombok, Sumba. Iya sih. Iya kan? Banget ya. Lombok, Sumba. Nusa Penida tuh enggak lagi. Di otak gue tuh ada Nusa Penida, tapi kayaknya Nusa Penida enggak deh. Kayak itu udah anti mainstream aja gitu, kayak udah banyak banget gitu. Lombok, Sumba, apalagi ya, Pink Beach ya. Itu kalau nggak salah ada di daerah Pulau Komodo ya kalau nggak salah. Oh iya. Ya Nusa Tenggara juga. Terus ada di Sombori, pulau kecil di Sulawesi, namanya Pulau Sombori. Jadi di sana pulau yang kayak Raja Ampat tapi versi mini, dan itu harganya kurang lebih 3 jutaan cuma ke sana. Dan itu view-nya udah kayak Raja Ampat. Oke, itu rekomen banget ya buat kalian. Kalian perlu cari, namanya Pulau Sombori. Sama di Sulawesi kita gak hilang dari sana loh. Nah, sih? Gak hilang sih kayaknya. Hilang. Enggak sih. Kalau lu sendiri gimana? Aku apa ya? Paling sama sih. Terus paling Labuan Bajo gak sih? Labuan Bajo. Yang paling basic gitu. Ya kan? Basic tapi tetap kayak momennya pas ya kalau gak salah. Iya, Labuan Bajo kayak bagus banget soalnya. Iya benar-benar. Nah biasanya apa sih yang jadi pertimbangan untuk tempat staycation? Harus apa? Harus gimana? Kayaknya gak harus spesifik gimana-gimana deh. Kayak tadi yang aku bilang kayak kalau misalnya di Bali ya. Selama dia tempatnya gak jauh dari pantai kayaknya gak masalah deh. Selain itu kayak gak reviewnya Google harus 4.5 atau kalau review ya 4 lah, oke lah ya. 4-an, 4 ya gak apa-apa, gak masalah sih. Kalau misalnya Bandung misalnya yang kayak lebih ijo-ijo gitu kan, itu lebih ke view sih baru. Gitu. Jadi lebih lihat view-nya ya. View-nya gitu. Jadi tergantung lokasi yang lokasinya, lo kunjungin ya. Kalau di Bali tuh kayak gak begitu peduli banget gimana, karena kan lebih enak explore jalan kaki gitu loh di Bali. Terus kayak pengen coba surfing sih aku. Oh iya? Oh kayaknya seru. Bisa berenang berarti ya? Bisa. Kamu gak bisa Kak? Gak bisa. Gue bawa papan aja, kayak papannya gedean papannya daripada gue. Tapi kayaknya liatnya seru. Gue pengennya ini sih yang dia kayak paragliding ya kalau gak salah. Oh iya itu. Iya. Gue suka yang kayak gitu kalau liburan. Nah kalau gue liburan, kalau versi gue ngeliat dari TikTok. Apalagi kalau sekarang kan udah ada aplikasi-aplikasi yang review-review. Iya bener banget. Kalau dulu kita bisa ngeliatnya dari Google, tapi biasanya dari Google itu memberikan gambar yang terbaik pada saat itu. Iya benar. Ternyata pas datang zonk. Benar. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pernah kan? Iya. Gue pernah juga tuh. Jadi, wih bagus ya tempatnya gitu kan. Ternyata pas datang, wah, udahlah ya gitu. Bintang 4 nih, tapi pas dilihat review-review. Dan kalau sekarang ada TikTok kan, apalagi kalau kita zaman-zaman kita sekarang, kita malah bikin konten juga nggak sih? Jalan-jalan bikin konten. Benar banget. Rekomendasi tempat healing nih, kira-kira apa? Ada nggak yang hidden gems gitu? Apa ya? Kayak udah lama deh. Udah lama nggak healing ya? Nggak healing staycation ya? Jadi aku bingung di mana sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut gue, karena gue suka traveling ya. Dari zaman gue kerja dulu, itu gue sebisa mungkin gue ngumpulin cuti untuk gue traveling. Kayak itu aku lakuin deh pas sudah kerja nanti. Bener. Jadi lo harus ngumpul, ya lo sabar-sabar nih, lo kerja, ngumpulin cuti dulu karena cuti kan standarnya adalah 12 hari. Tapi kalau lo semakin tinggi, lo kan dapetin cuti lebih dari 12 hari. Dipotong sama cuti pemerintahan, which is kalau cuti pemerintahan tergantung lagi sama perusahaan, ya kan. Nah, kalau lo mau liburan, kalau gue pribadi secara rekomen lebih baik cari yang tempat yang udah jangan terlalu banyak orang-orang liburan ke sana. Ya Bali emang sih itu tujuan Bali tuh never fail deh. Enggak sih. Iya gak sih, never fail banget ya kan, itu udah pasti Bali, momen yang apapun yang terjadi di Bali tuh oke lah ya. Jogja, Bandung gitu kan. Tapi kalau hidden games itu kayaknya lo bisa cari di Google, bisa aja TikTok gitu kan. Tempat-tempat yang menurut kalian itu versi terbaiknya untuk staycation. Ada juga glamping. Aku pernah? Belum pernah. Itu seru banget. Udah pernah lihat di TikTok. Itu seru. Kayak pengen. Gue juga udah pernah lihat di temen gue sih.
gue lebih ke camping sih, bukan glamping. Oke. Bedanya apa sih sebenarnya camping sama glamping? Bedanya itu kalau glamping udah lebih ke luxnya, jadi udah ada di dalamnya udah ada AC coy. Oh, jadi kalau glamping ada AC. Ada AC. Jadi di glamping itu di Bandung, namanya Ranca Bali Kayak pernah dengar. Gue bukan mempromosikan daerah itu ya, tidak ya. Tapi gue lihat beberapa review di sana di dalamnya ada AC, ada water heaternya juga. Fancy ya. Fancy ya, gitu. Sedangkan kalau camping, lo literally harus bawa tenda, bawa bangun sendiri, bikin tendanya. Terakhir gue rencananya kemarin itu ke Ranca Upas, Bandung, Ciwidey. Ternyata gagal karena banyak banget kabut. Jadi gue post di story gue banyak kabut nih apa segala macam. Niatnya tuh pengen dapat sunrise-nya karena gue bareng teman-teman fotografer kan. Pengen dapat momen sunrise-nya, nikmatin bareng-barengnya gitu. Tapi ya itu ya, kita harus ngeliat juga nih kalau mau staycation atau healing kita harus lihat juga cuaca. Gimana cuacanya, bagus enggaknya, suka hujan atau enggak. Gitu. Nah buat teman-teman nih, kira-kira ada gak sih rekomendasi tempat healing atau pernah glamping kah juga? Atau mau rekomendasi tempat-tempat ini glamping atau staycation lainnya mungkin yang hidden gem yang belum pernah kita kunjungin, siapa tahu kita bisa kunjungin. Siapa tahu juga kita bisa syuting di sana ya kan. Review tempat sekali-kali. Nah, lebih pilih glamping atau camping? Dari yang aku denger sih tergantung kali ya Kak. Kayak kalau camping ya bukan tipe yang camping anaknya. Jadi mungkin glamping tapi kayak mau coba camping juga sih sekali-sekali. Karena kan aku pernah hiking sebelumnya gitu. Tapi ya pasti beda kan sama di Indo. Nah aku mau coba sih kayak misalnya naik gunung atau seru itu loh, hiking gitu loh. Itu seru. Tapi kayak nggak punya temen ya yang suka kayak gitu. Jadi nggak pernah di sini, belum coba. Iya. Berarti lebih milih glamping lah ya. Tapi mau coba ke camping. Mau banget. Camping tuh seru loh. Seru banget. Mau banget. Coba ke Cibodas aja. Cibodas tuh ada satu tempat lo bisa sewa tenda langsung. Tendanya udah ada, lo tinggal masuk. Itu. Tapi memang harus ya steril. Kalau lo anaknya harus clean, bersih, lo harus bawa semua peralatan tempur lo, semprot-semprot sana, semprot sini. Nah, Bi, tren yang lagi baru-baru ini yang gue dengar sih ya tipis-tipis ya, slowcation. Apa tuh slowcation? Dengar, aku sih baru tahu juga itu ya. Tadi baru searching nih itu apa. Nah, katanya sih kayak staycation. Tapi kalau staycation lebih ke struktur kali ya. Kayak mau kemana gitu. Nah kalau ini tuh enggak. Jadi lebih kayak tadi aku bilang. Kan aku bilang tiba-tiba aku dari Bandung terus aku ke Bali tiba-tiba itu pulang gitu. Katanya kayak lebih gak struktur. Jadi kayak lebih ya misalnya mungkin lebih ke moodnya kali ya. Moodnya mau kemana hari ini. Terus kayak ya udah lihat aja hari ini mau ngapain gitu ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Berarti gue bisa loh kalau misalkan bilang slowcation kalau gue lagi jogging nih di taman. Dekat kosan gue tuh Taman Tebet. Kebetulan. Gue lagi jogging terus gue duduk diem. Lihat bengong gitu. Itu mungkin slowcation kali ya. Bisa kali ya. Gimana menurut teman-teman? Gimana menurut kalian? Karena kita juga baru-baru kan. Iya, kita juga baru pernah denger nih. Slowcation. Agak masih agak blunder sebenarnya ya. Apakah itu sama dengan yang kita maksud atau beda gitu kan. Nah, tapi kalau dari riset yang kita cek, itu slowcation itu memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan perjalanan lebih santai, lebih nikmatin momen. Nah, kalau naik bus, slowcation gak ya? Itu cuma berapa menit? Iya, 40 menit. Iya. Di Bandung. Iya. Itu. Apakah termasuk ini slowcation juga, guys? Nah, coba isi komen kalian siapa tahu ya kan ternyata bukan itu apa gitu kan. Iya benar. Nah terus ada lagi nggak Bi informasi tentang slowcation yang lo cari? Katanya sih ya tren itu fokus pada membangun koneksi atau destinasi yang kita mau tuju gitu. Mungkin lebih ke kayak
diserap kali ya energinya gitu, kata-katanya energi nggak tuh? Energi banget gak tuh? Energi banget gak tuh? Itu kali ya. Misalnya lagi di mana? Misalnya di pantai, duduk doang, museum, iya, atau ke coffee shop. Coffee shop kayaknya itu kayak coffee shop kayaknya bukan ya. Tapi kan itu ke satu tempat kan dibilangnya. Iya, betul sih. Nah, jadi ada satu tujuan di mana kita bisa memberikan energi atau menarik energi yang positif kali ya, gitu kali ya kata energi. Oke, berarti tren ini berfokus sama membangun koneksi dengan destinasi ya. Jadi harus tahu. Berarti ini nggak unplanned dong ya? Iya, jatuhnya. Berarti nggak ke struktur kali ya, gitu. Mau pergi kemana? Abis ini kayak misalnya lo langsung flow aja. Ya, abis ini kayak lo langsung mau ke Bandung misalkan. Iya. Ya, mungkin kayak gitu ya. Oke, berarti salah satunya juga mungkin mencoba beraneka ragam kuliner kali ya. Kuliner, terus nikmatin kekayaan budaya. Iya. Atau kita datang ke satu museum yang daerah kota kan banyak tuh. Iya. Aku udah lama gak kesana. Kayaknya gak pernah kesana deh. Oh iya? Iya. Gak pernah kesana? Kayaknya di sekolah juga gak pernah. Oh, di sana dulu sih seru ya. Kalau sekarang serunya liatin orang pacaran. Emang jadi tempat orang pacaran? Banyak banget di sana, banyak banget. Di Kota Tua kan? Kota Tua. Oh, I see. Jadi seru, budayanya adalah budaya ngeliatin orang pacaran. Banyak ada patung-patung tuh yang silver itu dari sana, dari Kota Tua tuh. Oh. Suka lihat nggak sih kalau di lampu merah suka ada yang manusia silver atau gold gitu kan? Kadang aku suka mikir kayak dia gimana bersihin itulah caranya dia untuk mendapatkan gak perih, gak panas kayaknya ya. Iya kan? Iya. Terus pas dia apply-nya tuh kayak sampai ke kelopak mata tuh gimana gitu. Itulah caranya orang beda-beda untuk cari makan gitu kan. Tapi itulah yang serunya. Nah, kalau kalian ngerasa staycation atau slow motion itu benar-benar bisa ngebuat healing, jangan lupa komen. Iya. Karena kita juga nggak tahu ya, mungkin apakah kita udah pernah ngerasain slowcation. Iya. Kalau staycation kan udah sering. Dari arti slowcation sih pernah sih. Pernah ya. Pernah. Secara tidak langsung mungkin tanpa disadari pernah. Iya, pernah. Tapi balik lagi, boleh diisi di kolom komentar, ramein sosial medianya kita untuk kasih tahu pendapat kalian. Apa itu slowcation sama staycation? Sama gak sih? Dan pernah gak sih ngerasain slowcation gitu kan? Kalau dari Abi kan tadi udah jawab. Ya. Udah pernah. Ya kan? Kalau gue juga pernah. Nah, kita mau tahu nih teman-teman, pendapatnya teman-teman gimana? Iya. Untuk slowcation. Apakah itu benar-benar bisa bikin healing? Atau malah jadi hilang? Hilang. Orang yang hilang atau uang yang hilang? Nah, itu dia. Agak ini ya. Agak gimana ya? Pulang. Wah, gak bisa. Dompet dari tebal tiba-tiba jadi tipis ya, hilang ya kan. Nah, itulah ya. Oke, terus jadi closing statement dari kita adalah, nah, healing atau self healing bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Maksudnya ya bisa staycation, slowcation atau apapun lah sebutannya. Atau tadi juga ngebahas bisa misalnya kita nonton atau misalnya kita mau ngelakuin hobi-hobi kita, main musik atau kita mau ngelukis atau apa gitu. Jadi staycation atau slowcation nggak spesifik harus kemana kayaknya ya gitu. Kalau pendapat kamu gimana Kak Ayu? Jadi kalau dari gue sendiri, apapun yang kalian lakukan yang menurut kalian itu bikin kalian tenang, bikin kalian yang sama kayak lo tadi bilang, bikin kalian happy, enjoy the moment, ya udah. Itu menurut gue adalah satu healing, satu proses untuk penyembuhan diri sendiri, betul. Kalian bisa lakukan itu dimanapun. Kalau untuk staycation di Jakarta juga bisa staycation. Iya betul. Daerah BSD, Bintaro, Pik atau pantai buatan itu. Iya, pantai buatan itu. Atau kalian bisa ke Serpong yang banyak villa-villa lucu yang ada kolam renang kayak Bali ada. Baru tahu. Oke. Ada. Jadi gue pernah juga ke situ. Oke, lucu. Meskipun hawanya tidak kayak Bali, panas ya. Tapi kalian bisa staycation, gak harus ke Bandung, gak harus ke Bali. Tapi kalian bisa staycation ke tempat-tempat yang menurut kalian oke nih kayaknya buat gak jauh-jauh banget. Bogor ya, banyak tempat lucu juga, banyak tempat bagus juga gitu. Jadi pembahasan kita kayak terlalu seru ya kalau untuk healing dan staycation ini. Gak habis-habis ya. Oke.
Tapi ya kalau misalnya kalian ngerasa udah healing nih atau udah vacation gitu ya, tapi masih ngerasa kayak kok kayaknya sedih gue atau overthinking gue nggak hilang-hilang, ya kalian bisa ya make sure ke profesional lagi gitu, balik lagi gitu, jangan sungkan buat telepon atau halo dok atau apapun itu. Ya. Disebut ya brandnya ya. Berarti ada brand halo dok, disebut aja semuanya biar enak gitu kan. Karena kita tidak disponsori. Iya. Jadi kita bisa tanyakan ke profesional. Iya, ke profesional. Dan itu satu lagi, jangan ragu sih. Jangan self diagnosis aja. Iya, jangan self diagnosis. Karena kita bukan generasi yang lembek, jadi kita harus menjadi generasi yang tangguh ya, teman-teman. Supaya kita bisa bermanfaat bagi nusa dan mangsa. Asik deh penutupannya, bijak sekali. Oke. Ketemu kita di segmen kita berikutnya di minggu depan. Gue Abi sebagai host dan gue sebagai co-host Ayu. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe untuk share video ini ke teman-teman kalian dan ramein ya kolom komentar di sosial media kita. See you on next episode. Bye.